Channel ini akan dijual dan dibeli. Itulah tawaran spam yang dikirim lewat komentar YouTube Dazzle akhir-akhir ini. Sehingga kali ini gue mencoba untuk menanggapi tawaran channel dijual ini dengan santai aja. Oke, semua jadi berawal dari sebuah email dan ya dimulai dengan kata-kata yang cukup singkat, yaitu apakah kakak yang punya channel YT ini, dan emang dikasih screenshot dari foto channel gua. Dan biasanya email-email kayak gini itu gua hapusin semua atau gua laporin sebagai spam. Tapi kali ini untuk eksperimen biar juga tahu sebenarnya industri jual beli channel itu kayak apa, ya gua bakal tanggapin. Dan ya gua di sini gua jawab iya. Dan lanjut dia ngomong apakah ada niatan dijual. Dan ya gua nggak langsung ngomong iya, tapi gua langsung ngomong jual kemana. Atau sebenarnya gua waktu itu mau ngetik jual buat siapa gitu. Dia jawab ke saya dan terus lanjut kalau seandainya kalau mau dijual YouTube-nya, saya mau beli gitu katanya. Jadi setelah dia email ini, gua jawab buat anda ketawa mau beli channel ini. Karena ya gue juga penasaran gitu, kenapa channel Dazzle ini mau dibeli sama mereka gitu. Dan mereka jawab buat project. Buat project apa dan kenapa channel ini yang dipilih buat projectnya. Dan gue langsung tawarin apakah bisa lewat IG atau WhatsApp aja biar gampang gitu ceritanya, karena di email ini jujur aja slow respon. Dan akhirnya percakapan email ini berakhir ketika si user ini minta pindah ke IG. Dan akhirnya kita lanjut ke IG dan jujur aja username-nya itu beda, cuman di sini gue sensor. Dan ya dia nanya lagi seperti biasa dan gue jawab iya segala macam. Dan ya dia jawab kita lanjut aja. Dan gue nanya sekali lagi buat project apa kalau boleh tahu. Dan ternyata dia jawabnya itu buat project musik kalau berhasil. Dan ya gue nanya lagi musik gimana, kenapa harus sampai beli channel, karena gue penasaran banget gitu dengan industri beginian. Dia langsung ngomong musik yang full album. Dan kalau katanya kalau nyoba project video ini di channel yang udah gede bakalan rame. Dan langsung gue sedikit nasihatin, atau bukan nasihatin sih, lebih ke pertanyaan yang agak menyinggung-nyinggung gitu. Yaitu gue ngomong, tapi kalau channel gede itu udah ganti owner atau videonya itu ganti, ya audiensnya kan hilang ya. Dan dia bilang tetap kekeh mau nyoba beli channel, karena dia bilang siapa tahu jalan, kalau enggak ya saya kembangin konten yang sama gitu. Jadi dia bilang dia mau kembangin konten yang sama. Dan gue jawab emang cara ganti kepemilikannya gimana seandainya emang mau ganti, karena seinget gue YouTube itu terkait dengan akun email, which is akun email yang dipakai untuk YouTube kebanyakan adalah email pribadi yang terhubung dengan aplikasi penting lainnya. Dan akhirnya dia bilang seperti ini, yang mana gue nggak paham sama sekali, karena katanya dipindahin terus dia nggak bakal macam-macam dengan email kita selama 7 hari. Dan akhirnya emailnya balik lagi katanya. Tapi dari semua tulisan ini gue jadi tahu kalau dia udah pernah beli channel YouTube lagi sebelumnya. Makanya gue tanya, jadi kakak sebelumnya udah beli channel? Dan dia jawab udah. Berarti emang ini seller berpengalaman. Terus karena gue di sini memposisikan diri gue sebagai orang yang sedikit stupid, jadi gue tanya lagi, terus emang buat apa beli channel lagi gitu? Karena kan sebelumnya udah bikin lagi. Dan katanya buat project seperti biasa, dan kalau nggak mempan saya jual lagi dan nyari lagi gitu. Dan dari sini aja gue udah ketahuan banget kalau emang kerjaan dia adalah seller akun YouTube, yang mana dia bisa jual ke siapapun, yang bisa aja orang itu adalah instansi slot dan judi, ataupun ya orang-orang yang ini, orang-orang yang channel YouTuber pemula yang emang mulainya itu untuk beli channel gitu, bukan dari nol. Dan gue tanya, kalau emang channel dijual namanya bakal diubah apa enggak? Dan ternyata namanya bener-bener gak diubah, karena katanya pokoknya dalam chatnya ini dia bilang karena emang nama channelnya itu udah masuk kata kunci YouTube-nya juga gitu, jadi gampang di searching. Dan ya sayang aja kalau diganti, sama aja mulai dari nol. Dan itu menurut gue sangat-sangat merugikan gue, karena nama yang gue bangun selama ini, atau YouTuber apapun yang udah bangun nama channelnya ini pasti punya nama baik. Kalau misalnya channel yang dengan nama yang kita bangun ini malah dijual lagi ke orang lain yang bisa aja kontennya aneh-aneh, ya tentu saja nama baik kita bakal
jatuh gitu. Akhirnya gue masuk ke klimaksnya aja. Emang kalau boleh tahu ada budget berapa? Dan akhirnya dia bilang budget sesuai harga akun, atau istilahnya secara inti dari semua obrolan gue di sini, dia minta lihat analitik YouTube dan tentunya dia minta apakah channel YouTube kita kena pelanggaran atau tidak. Dan dari semua percakapan yang panjang ini yang nggak akan gue tunjukin, gue akan langsung ke to the point-nya aja. Hasilnya ternyata channel gue bisa dikasih dari angka 8 sampai 15 jutaan. Kalau viewsnya bagus, itu sangat-sangat nggak worth it, karena itu bener-bener gila banget. Channel mana yang punya subscriber 300 ribuan atau ratusan ribu lah itu, cuman dihargain seharga iPhone 15 Pro beginian. Dan itu bener-bener nggak worth it. Makanya di sini gue langsung ngomong terlalu murah, nggak sepadan sama sekali. Dan ya ternyata ya sudah, dia dan alasannya dijual murah karena nggak tahu deh, dia bilang channel YouTube sekarang emang murah gitu, karena nggak kayak dulu yang katanya lumayan. Oke, jadi untuk kesimpulannya akan gue bahas di chapter selanjutnya. Pada akhirnya channel Dazzle tidak akan pernah dijual. Alasannya pun terbagi menjadi dua konteks. Dimulai dari konteks secara logika, karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi pada channel kita jika berada di tangan orang asing. Mungkin iya mereka bilang channel akan dibuat untuk project besar, entah itu musik atau apapun itu. Tapi nyatanya sesuai yang udah gue jelasin di video ini, mayoritas channel-channel YouTuber legend atau pernah berjaya pada masanya ini malah dijadikan channel slot atau judi, yang mana tentu saja membuat semua duit hasil dari penjualan channel itu tidak baik karena merupakan hasil dari kebodohan dan kerugian orang-orang. Lagi pula melepas channel dengan ratusan ribu subscribers lebih ini dengan harga 15 juta lebih, itu juga nggak sepadan sama sekali. Bahkan jika audiens dan performa channel YouTube itu lagi bagus-bagusnya, kita tentu berpotensial bisa menghasilkan jumlah uang yang lebih banyak dari itu. Sehingga apa untungnya kita menjual channel dengan harga A, padahal kalau kita serius dan pandai dalam mengelola channelnya, kita bisa menghasilkan jauh lebih besar dari harga A. Bukankah secara logika jatuhnya kita yang malah dirugikan? Apalagi kalian sebagai penjual jika membeli sebuah channel YouTube yang sudah monet ataupun memiliki banyak subscribers, gue bakal kasih tahu kalau project-project yang akan kalian upload itu pasti akan gagal total atau tidak mencapai target. Apalagi pada tanggapan sebelumnya mereka bilang tidak akan mengubah nama channelnya dikarenakan audiens dan kata kunci YouTube sudah familiar dengan nama channelnya. Dan iya, itu makin parah dikarenakan audiens yang banyak itu tentu akan tetap langsung pergi karena si kreator tidak mengupload konten yang sama lagi seperti biasanya yang diupload. Jangankan channel yang dijual, YouTuber besar aja yang channel yang nggak dijual itu viewsnya bisa pada hilang karena faktor perubahan konten juga. Jadi mau itu dari pihak kita sebagai pemilik channel dan kalian sebagai penjual, itu semua jatuhnya udah rugi semua. Kecuali kalian memang sebagai penjual membeli channel-channel orang, entah itu yang rame ataupun yang udah sepi tapi dengan subscribers yang banyak itu dengan tujuan untuk mencuci uang. Lalu alasan selanjutnya yakni dari konteks personal. Secara pribadi, sebuah channel YouTube apalagi dengan konten yang selalu ingin belajar dari channel YouTube orang lain, gue merasa kalau channel Dazzle adalah sebuah media belajar bagi diri sendiri. Dan tentu saja kalian para audiens. Dan secara pribadi, struggle dalam membuat video dan melihat hasil dari video yang gue buat untuk kalian para audiens membuat gue merasa senang dan cukup bangga karena bisa berbagi banyak hal yang bermodalkan channel YouTube aja. Gue bahkan bisa kenal dan berkolaborasi dengan channel-channel YouTube lainnya yang menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Sehingga memang sebuah channel YouTube yang berhasil menginfluence orang-orang banyak merupakan hal yang sama sekali tidak sepadan dengan harga-harga yang para seller akun YouTube itu tawarkan. Jadi stop spam komen channel ini dijual atau enggak, karena Dazzle tidak akan pernah menjual channel ini. Dan semoga channel ini akan terus berkembang dan bisa mencapai banyak targetnya yang bermanfaat untuk banyak orang juga, entah itu dalam konteks menghibur ataupun dalam konteks edukasi. Jadi apakah channel kalian pernah ditawarkan untuk dijual juga, atau ternyata kalian pernah membeli channel YouTube? Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komen. Terima kasih nonton video ini. Gimana? Apakah harga yang ditawarkan kira-kira sepadan dengan channel ini? Silahkan komen aja.
Begitulah fenomena jual beli channel yang marak terjadi di era YouTube sekarang. Bahkan banyak YouTuber pemula yang rela membeli channel YouTube yang sudah monet agar start point channelnya dia jadi lebih mudah. Padahal realitanya skill dan kekonsistenlah yang berbicara. Jadi kira-kira YouTube culture apalagi yang bisa gue bahas? Coba aja buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.